Inilah HP terbaru dari Xiaomi. Kira-kira gimana? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini tuh saya pengen bahas HP Redmi 13. Ini adalah HP entry level terbaru dari Xiaomi. Dan kebetulan saya udah gunain HP ini selama 5 hari sebagai daily driver saya. Dan berikut ini adalah pendapat saya mengenai Redmi 13 ini. Pertama-tama saya ingin mulai bahas dari desainnya. Desain Redmi 13 ini menurut saya pribadi bagus ya. Di bagian belakangnya tuh terdapat motif yang menarik. Kebetulan device yang saya gunain ini adalah varian Ocean Blue. Tampilan bagian belakang HP ini bikin gak ngebosenin aja pas ngelihat bagian belakangnya. Karena terdapat corak seperti air laut, jadi cocok dengan namanya. Material frame Redmi 13 ini terbuat dari plastik, serta untuk back covernya terbuat dari kaca. Jadi menambahkan kesan premium pas pegang HP ini, walaupun HP ini hanya 2 jutaan aja. Tetapi kalian juga harus tahu kalau bahan back cover kaca itu rentan banget sama yang namanya licin pas kita pegang tanpa menggunakan casing. Selain itu, udah pasti kalian akan cepat meninggalkan sidik jari pas kita gunain HP ini. Karena kebetulan yang saya pegang HP ini adalah varian Ocean Blue, jadi bekas sidik jarinya minim terlihat. Beda cerita kalau kalian pegang dengan varian yang warna hitam. Mungkin bekas sidik jarinya akan mudah terlihat pas kalian pegang back covernya tanpa menggunakan casing. Dimensi Redmi 13 ini memiliki ukuran panjang 168,6 mm, lebarnya ada di angka 76,3 mm, serta memiliki ketebalan 8,3 mm. Bobot Redmi 13 ini ada di angka 205 gram. Lanjut ke bagian kelengkapan portnya. Di bagian sisi kanan HP ini terdapat tombol volume dan juga tombol power yang merangkap sebagai fingerprint. Di sisi kiri HP ini terdapat satu slot SIM tray dan jenisnya itu hybrid. Jadi kalian harus memilih ingin menggunakan dual SIM atau ingin menggunakan satu SIM card dan satu micro SD. Di bagian atasnya terdapat jack audio dan AR blaster. Di bagian bawahnya terdapat satu lubang mikrofon, satu port charging dengan tipe Type-C dan satu buah speaker. Untuk speakernya sendiri ini masih mono ya, tapi untuk kualitas suaranya ini juga terbilang cukup untuk di kelas harganya. You've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from. Tidak lupa Redmi 13 ini juga menyematkan fitur NFC di HP ini. Kalian bisa gunakan untuk melakukan top up e-money ataupun yang lain. Posisi scan-nya berada di belakang atas samping kamera. Lanjut ke bagian layarnya. Redmi 13 ini memiliki size 6,79 inch dengan panel IPS LCD. Resolusi yang kita dapatkan ada di angka 1080 x 2460 pixel dengan kerapatannya 396 ppi. Bezel HP ini juga belum simetris ya, dimana di bagian dagu handphone ini masih terlihat lebih besar dibanding sisi-sisi yang lain. Secara keseluruhan bezel HP ini belum bisa dikategorikan sebagai bezel yang tipis. Tetapi refresh rate yang ditawarkan Redmi 13 ini sudah 90Hz, jadi sudah masuk dalam kriteria HP saat ini. Untuk kecerahan layarnya HP ini tuh hanya ada di angka 550 nits. Ya memang terbilang rendah ya, tapi pas kita gunain di luar ruangan ini masih kelihatan walaupun memang tidak terlalu terang. Untuk proteksinya sendiri, layar HP ini hanya menggunakan Corning Gorilla Glass. Memang kita belum mendapatkan informasi HP ini tuh sudah menggunakan Corning Gorilla Glass tipe berapa. Tetapi secara overall di range harga 2 jutaan kecil ini menurut saya pribadi masih bisa kita terima. Karena memang di range harga tersebut kita tidak bisa menuntut yang terlalu banyak. Tetapi buat kebutuhan nonton YouTube, scroll media sosial, nonton film, saya pribadi masih berasa betah aja karena memang tampilan layar IPS-nya tuh masih memberikan warna yang bagus dan juga memberikan tampilan yang bisa dibilang gonjreng. Lanjut ke bagian performanya. Inilah segmen yang membuat para kaum mendang-mending ogah untuk melirik HP ini. Redmi 13 ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G91 Ultra dengan fabrikasi 2 nanometer. Chipset ini memiliki standar arsitektur 6 core Cortex A55 dengan kecepatan 1800 MHz dan dual core Cortex A75 dengan kecepatan 2000 MHz. Dengan chipset tersebut saya masih tetap bisa bermain game. Sebagai contoh, saya di sini gunain untuk bermain game Mobile Legends. Saya mendapatkan settingan High Ultra. Selama bermain saya tidak menemukan kendala yang berarti. Memang sesekali Redmi 13 ini memberikan stuttering saat kita gunain untuk bermain game Mobile Legends ini. Beralih ke game PUBG
mobil. Settingan yang saya dapat adalah HD High. Untuk sensor gyronya pun dapat bekerja ya, tetapi memang untuk Redmi 13 ini sensor gyronya masih menggunakan software. Selama bermain di resolusi ini semua aman-aman aja. Memang di bagian belakangnya suhunya akan terasa naik, tapi belum sampai hangat ataupun juga panas. Saya juga coba untuk bermain game Genshin Impact dengan settingan lowest 30 fps. Alhasil saat kita coba mainkan ini masih playable dan kita masih bisa menikmati game ini. Memang terkadang suka ada stuttering saat kita menggunakan game ini, tapi menurut saya pribadi ini adalah sesuatu yang wajar mengingat HP ini tuh hanya 2 jutaan aja. Suhunya juga tidak terlalu panas saat kita gunain game Genshin Impact di HP ini. Selain itu, RAM yang diberikan Redmi 13 ini juga terbilang besar, yaitu 8 GB. Redmi juga menyematkan fitur extended RAM yang diambil dari memori internal HP ini. Jadi kalau kalian merasa kurang, kalian bisa setting saja dengan menggunakan fitur ini. Tapi kalau saya pribadi, saya kurang tertarik dengan fitur seperti ini karena memang extended RAM menurut saya itu tidak signifikan untuk meningkatkan performa. Oke, untuk penyimpanan sendiri Redmi 13 ini mengusung 2 varian, yaitu 128 GB dan juga 256 GB. Tapi sayangnya untuk penyimpanannya tuh masih menggunakan tipe eMMC. Lanjut ke hasil pengetesan dengan menggunakan aplikasi Antutu Benchmark. HP ini mendapatkan poin 280.595. Lalu pengetesan dengan menggunakan aplikasi Geekbench 6, HP ini tuh mendapatkan skor 412 untuk single core-nya dan 1387 untuk multi core-nya. Redmi 13 ini memiliki setup dual kamera, di mana kamera utamanya ada di resolusi 108 MP dengan f1.8 dan satu kameranya lagi beresolusi 2 MP dengan tipe lensa makro. Segmen kamera ini merupakan bagian yang ditingkatkan dari Redmi 13, di mana salah satu fitur keunggulannya HP ini mampu melakukan zoom 3 kali tanpa penurunan kualitas gambar. Selain itu, Redmi juga memiliki fitur night mode sehingga kita bisa menciptakan gambar yang lebih terang dengan kondisi malam hari. Tapi sayangnya semua fitur ini harus ditebus mahal oleh Redmi 13 karena di varian ini untuk lensa ultrawide-nya ditiadakan dan Redmi 13 ini juga tidak memiliki fitur kamera profesionalnya. Jadi kalau kalian ingin motret dengan mode profesional, Redmi 13 ini tidak bisa kalian gunakan. Dan berikut ini adalah hasil beberapa foto yang saya jepret dengan menggunakan kamera Redmi 13. Lanjut ke bagian kamera depannya. Kamera depan Redmi 13 ini tuh ada di resolusi 13 MP. Untuk mode potret dan mode malam harinya pun tetap masih bisa bekerja saat kita gunain kamera depan Redmi 13 ini. Tidak lupa juga Redmi memberikan beberapa pilihan filter yang bisa kalian gunain pas berselfie dengan menggunakan HP ini. Serta Redmi juga menyematkan mode cantik dalam kamera depannya. Oke, sekarang kita lanjut ke mode perekamannya. Redmi 13 ini mampu merekam di resolusi 720p 30 fps dan 1080p di 30 fps. Untuk kamera depannya juga mampu merekam hingga resolusi 1080p 30 fps. Oke, jadi inilah hasil perekaman Redmi 13 di resolusi 1080p 30 fps. Ini saya pakai untuk jalan, jadi kalian bisa nilai aja sendiri. Dan suara saya di sini biasa aja, nggak terlalu kencang dan juga nggak terlalu pelan. Ini mikrofon langsung, saya handheld ya. Oke. Seperti ini hasilnya. Ini kalau saya zoom 4 kali. Ini saya kembalikan lagi normal. Nah, ini kalau kita lihat ke atas ya. Untuk dynamic range-nya seperti ini. Jadi kalian bisa nilai aja. Ini kebetulan pukul 9. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau kita searah dengan arah cahayanya, arah mataharinya, hasilnya seperti ini. Oke, dan ini adalah hasil perekaman kamera depan Redmi 13 di resolusi 1080p 30 fps. Kalian bisa nilai aja, ini sekitar pukul 9. Cahayanya lagi bagus ya, teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini kalau kita searah dengan cahaya, seperti ini hasilnya.
Saya pakai buat jalan. Dan saya juga langsung tanpa mikrofon bantuan. Ini kalau kita backlight ya. Nah ini kalau kita backlight nih, hasilnya seperti ini. Cahaya mataharinya dari sini ya. Ini kalau searah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam operating systemnya. Redmi 13 ini menggunakan OS terbaru dari Xiaomi, yaitu HyperOS. Walaupun Redmi 13 ini masuk dalam jajaran handphone entry level, tapi Xiaomi tetap memberikan OS terbaru di seri ini. Memang untuk kontrol centernya di Redmi 13 ini masih menggunakan model lama. Xiaomi juga mengklaim akan memberikan upgrade software selama 2 kali. Jadi kalian bisa tungguin aja untuk update dari Xiaomi-nya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam baterainya. Xiaomi Redmi 13 ini dibekali dengan baterai dengan kapasitas 5030 mAh. Baterai Redmi 13 ini naik ya, dari sebelumnya yang hanya 5000 mAh sekarang menjadi 5030 mAh. Walaupun memang naiknya hanya sedikit sekali ya. Mungkin biar nggak bosan aja dan ada inovasi, jadi Redmi naikin kapasitasnya menjadi 5030 mAh. Saya tes untuk nonton YouTube selama 20 menit berkurang 4%. Buat buka Instagram selama 15 menit berkurang 4%. Buat scroll TikTok 20 menit berkurang 4%. Buat main Mobile Legends selama 15 menit berkurang 5%. Buat main game PUBG selama 27 menit berkurang 10%. Dan yang terakhir buat main game Genshin Impact selama 20 menit berkurang 8%. Untuk pengecasannya Redmi 13 ini ditenagai dengan adapter berkekuatan 33 watt. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya. Redmi 13 ini dibanderol di harga 1.998.000 untuk varian 128GB dan 2.199.000 untuk varian 256GB. Setelah saya gunain Redmi 13 ini selama 5 hari, saya rasa Redmi 13 ini juga masih bisa memberikan feel yang nyaman di kelas harganya. Walaupun kalau kita lihat kompetitornya tuh memberikan spek yang gila-gilaan, tapi Redmi 13 ini juga masih tetap bisa diadu. Dan menurut saya pribadi, HP ini tuh cocok buat orang-orang yang ingin menggunakan HP secara casual dan bukan untuk digeber habis-habisan hanya untuk bermain game. Walaupun sebenarnya HP ini tetap masih bisa diajak buat main game. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja pembahasan dari Redmi 13 ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.